sudah saling mengenal dan sudah mengenal lingkungan belajar di sini dan sudah mengenal bapak ibunya dan mata pelajarannya. Nah, untuk itu kesempatan hari ini kita coba bikin kesepakatan kelas ya, di mana setelah kalian mengetahui bahwa pembelajaran di kelas tadi ini seperti apa yang kalian inginkan, yang kira-kira pembelajaran ini menurut kalian atau semuanya adalah menyenangkan. Karena pembelajaran yang menyenangkan otomatis akan cepat masuk ke dalam kalian ya. Karena kalau pembelajaran tidak suka pastinya susah ya. Oke, yang pertama kalian lakukan, Pak akan berikan sticky note ya. Jadi nanti kalian tulis harapan kalian, kira-kira kelas yang seperti apa yang kalian impikan. Ya, misalkan kalian sesama teman saling menghormati, ya. Ketika pembelajaran, misalkan kalian tidak terlambat, ya, tidak boleh saling membuli, ya. Itu kan artinya sesama teman enak ya. Di lingkungan kelas juga pastinya akan enak. Silakan nanti kalian tulis, Pak Muhammad akan bagikan sticky note-nya ya. Yang nantinya kalau sudah selesai kalian tempelkan di papan tulis ini ya. Jadi silakan apa yang kalian impikan di kelas industri ini. Nah, oke, sebelum Pak Muhammad bagikan, silakan ada yang mau bertanya. Silakan. Tidak ada? Oke, dipaham? Nah, oke, silakan sebanyak-banyak mungkin kalian apa yang kalian impikan untuk kesepakatan belajar ini ya, atau kesepakatan kelas yang nantinya setelah kalian usulkan baru kita bacakan, yang nantinya kita akan coba konklusi ya dari sekian banyak siswa yang mengusulkan. Yang baru nanti ketika sudah dikonklusi baru kita akan ditempelkan di depan, nanti kita tempelkannya pakai spanduk ya, yang nantinya masing-masing siswa menandatangani dan kesepakatan kelas itu nanti semuanya harus hafal ya. Jadi insya Allah kita coba ya jangan banyak-banyak, 6 atau 7 ya, itu untuk kesepakatan kelasnya. Oke, pemain perhatikan ya, silakan nanti langsung ditulis ya.
Adik, temperakan adik. Semua? Yang belum? Belum. Nah, silakan boleh 1, 2, 3, 4 dibaca. Copot. Naik kelas ya? Iya. Muhammad Andika. 1. Suasana harus harmonis. Waduh, 2. Masuk kelas tepat waktu. Ya, oke. 3. Tidak saling membuli. Ya, bagus. 4. Rasis. Menghargai teman. Ya, oke. 5. Bisa diandalkan teman. Bisa diandalkan teman. Bisa diandalkan teman. Siapa tadi bisa diandalkan teman? Ya, maksudnya gimana tuh? Mengandalkan Agar kita bisa mengandalkan orang lain, kita harus bisa sendiri dulu. Agar kita bisa mengandalkan orang lain juga. Terus. Mari jadi landapan jiran. Bagus Kurniawan. Harapan bisa bertemu dengan teman-teman, berarti persahabatan lebih penting daripada permusuhan. Mantap. Uman Nuhandi. Saya harap nama kelas ini terjaga dengan baik dan semuanya siswanya mematuhi aturan. Satu, dilarang bermain game saat belajar. Dua, dilarang rasis. Dilarang rasis. Tiga, tidak boleh makan di kelas dan lain-lain. Tidak boleh makan di kelas. Awas perhatikan ya. Dua. Ya. Ini kan ada kesepakatan ya. Nanti kita sepakati bersama ya. Oke, lanjut. Nama Muhammad Rizky. Harapannya, saya harap semua siswa yang ada di kelas industri bisa belajar dengan giat dan bisa menjadi siswa yang pintar. Oke, terima kasih. Kamu jaga yang keras ya. Ya, jaga. Satrio Dwi Biliar. Satrio Dwi Biliar. Harapan menjadi kelas yang unggul, ramah dan anggun, bersih dan tidak menggunakan. Mabang. Makan di kelas. Ya, lanjut. Dapat menambahkan chemistry untuk kekompakan. Tidak ada yang merasa dirinya jagoan. Dia ketika bermaksud ini ya. Ya, jadi kenapa tidak ada yang merasa dirinya jagoan. Dia ketika dulu masuk. Ya, oke. Lanjut. Tidak ada yang berisik saat serius. Ya, Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. ya. Yang piket harus datang pagi. Setuju? Oke, ya. Oke. Waduh. Bayar kas boy. Muhammad Ilham. Harapan saya di TKJ industri membersihkan kelas ketika pulang sekolah. Nah, masa membersihkan kelas ketika pulang sekolah. Bersihkan nggak? Bersihkan ya? Oke, mulai sekarang nanti dibersihkan. Lanjut. Tidak boleh makan atau minum di kelas. Tidak boleh makan dan minum di kelas. Lanjut.
boleh berbicara kasar di kelas. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, tidak boleh mengeluarkan baju. tidak boleh mengeluarkan baju. Ya, lanjut. Peristian. Peristian. Harapan tidak boleh berisik kalau ada guru. Ya, oke. Lanjut. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Tidak boleh berisik ya. Oke, terima kasih. Tiga, saling menghargai. Empat, saling menunggu. Teman yang sedang kesusahan. 5, jaga kebersihan kelas. 6, jaga ngobrol kalau guru sedang menjelaskan. 7, tidak boleh makan di kelas. 8, dilarang pacaran di dalam kelas. Dilarang pacaran di dalam kelas. Adik saya tidak boleh saling membuli. Dilarang di perusahaan belajar. Yang bikin harus bertanggung jawab. Perusahaan kelas tidak boleh gibah. Apa itu gibah? Jelaskan. Gosip Pak, gosip lain. Kalau bukan budek Pak, gosip lain Pak. Terima kasih. Lanjut. Muhammad bin Al-Amir. Kalau ada guru lagi nyeramin jangan ngobrol sendiri. Bilang apa fisik. Hidup sama rasa berdiri tanpa raja. Ya aja walaupun gak bisa. Beneran. Kalau tidak diurus Sama guru. guru yain aja. Kalau dikunci guru, harus siap kan? Segitu ya. Oke. Lanjut. Yang bersih. Bilang masa bersih. Orang tua yang lebih baik. Sopan santun ke orang tua yang lebih baik. Lanjut. Noni ini tidak boleh makan di dalam kelas. Kelas. Tidak boleh membanggakan kelas. Ya. Tidak boleh membeli. Ya. Membersihkan kelas seperti sekolah. Menjaga lingkungan sekitar tidak boleh berkaca. Jika mau pulang setiap orang itu Sampah ya, sampah ya. Berarti cek kolom meja ada sampah ya. Nah, oke. Lanjut. Bisa. Ya. Muhammad Kemal Hildan. 1, tidak boleh makan di kelas. 2, selalu menjaga kebersihan. 3, tidak boleh berisik di saat ada guru. Harapan saya semoga kelas PKJ Industri menjadi contoh baik bagi kelas lain. Nama Ulan Susial. Harapan saya di kelas ini adalah 1, tidak boleh berkata-kata kasar. 2, saya berharap kelas ini akan menjadi contoh untuk kelas lain dan kelas ini harus enak dipandang oleh orang lain. Hanya orang lain tetapi oleh diri sendiri juga dan tidak meninggalkan sampah di kelas. Jagalah kebersihan di ruang kelas. Muhammad Abdullah. Harapan saya semoga kelas ini selalu terjaga kebersihannya. Larangannya adalah 1, tidak boleh makan dan minum di kelas. 2, dilarang membuli. 3, tidak boleh narsis. Siapa rasis? Apa yang rasis? mengingat nama kumis, suku, rambut. Tidak boleh ada kata bully. 2, tidak boleh makan di kelas. 3, tidak boleh
Lanjut. Priyanti. Nah, di sini. Ya, di sini. Nah, yang keras, di sini. Yang keras. Saroli. Saya adalah menjaga kebersihan kelas supaya kelas ini menjadi bersih dan rapi. Sebagai memulai semua siswa wajib masuk ke dalam kelas. Dua, saat ada guru menerangkan semua siswa wajib memperhatikan dan tidak ada yang bermain game. Tiga, ada Pembulian dan rasis. Oke, lanjut. Ya, satu. Ya, saya tidak boleh makan di kelas. Dua, saat semua ya. Tidak ada yang bully. Lima, tidak boleh berbicara kasar. Lanjut. Nah, Karena saya di kelas ini menjadikan siswa-siswi yang semangat tinggi. belajar siswa-siswi ini dan tidak boleh membuli sama teman dan harus menghormati guru. Ya, oke ya. Pada dasarnya dari semua ini hampir semuanya sama ya. Artinya kelas yang nyaman, jadi tidak boleh kalian makan di ruangan ini. Menjaga kebersihan, datang tepat waktu. Tiket semuanya ketika mendapatkan channel tiket harus melaksanakan semua ya. Jangan di satunya tiket, satunya tidak boleh membuli ya. Apa lagi di antaranya tidak boleh pacaran. Emang ada yang pacaran? Boleh itu. Perasaan saja diri boleh juga. Nah, di sini tidak ada pacaran ya. Yang ada belajar. Yang ada belajar. Oke, terima kasih atas masukannya. Nanti kita coba dari semua masukan ini sedikit pemanah konklusi ya, yang nantinya akan kita jadikan kesepakatan belajar ya. Nanti di print kontrak spanduk, jadi tolong sisihkan kelasnya ya untuk bikin spanduk berapa meter dan berapa meter ya. Nanti dibikin, di print out, terus nanti di bawahnya nama masing-masing siswa ditandatangani ya setelah di print out. Oke, Pak Manaf ambil sedikit konklusi yang dari semua. Gimana kira-kira? Ini untuk yang pertama, otomatis ketika kita kebersihan, menjaga kebersihan, terus kalian apa namanya tidak boleh makan minum, tidak boleh datang terlambat, ataupun kalian masuk harus tepat waktu ya. Berarti nomor satu kita konklusi situ melaksanakan tata tertib sekolah. Setuju? Setuju. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan dan lingkungan. Karena hampir semua dari kalian mengusulkan itu kan ya? Betul? Terus yang ketiga, menjadi manusia yang jujur dan bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab, berarti di dalamnya kalian setidaknya tidak boleh membuli, hibah, itu masuk di sini ya. Yang kelima,
memiliki sifat toleransi antar sesama, ya, betul ya? Oke, masih di sini ya. Ya. Oke, terus yang keenam, kayaknya tidak ada yang usulkan ya. Membiasakan berdoa sebelum memulai kegiatan. Ya, karena memang sudah berjalan ya. Sudah berjalan dan selalu bersyukur kepada pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Gimana? Ada masukan lagi? Cukup 6 atau mau tambahkan? Pak, Ya. pribadi yang kritis itu maksudnya apa, Pak? Ya, pribadi yang kritis. Ya, artinya kalau kritis, kalau ada sesuatu yang sekiranya betul, ya, atau mengganjal, silakan boleh kalian kritisi ya. Artinya sesuatu yang misalkan tidak sesuai, kalian boleh kritisi. Nah, sini pribadi yang kritis, misalkan dulu boleh ya, kalian kasih masukan ya. Mungkin maksudnya di sini yang pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Atau di sini kan sudah ada yang bertanggung jawab ya. Di sini kan nggak perlu ya. Karena sudah ada di nomor berapa nih? Penuh hormatnya? Di nomor 3 ya. Enggak, yang penuh hormatnya di mana? Menghormati nomor 4 ya. Ya, berarti kita cukup sampai membiasakan berdoa sebelum dan sesudah ya. Sebelum dan sesudah belajar kan ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Saya mau berkomentar tentang kesepakatan kelas industri. Kesepakatan belajar yang membuat siswa-siswinya lebih tertib, lebih menjaga kebersihan, membersihkan kelasnya sebelum belajar dan sesudah belajar. Semoga kelas industri nyaman ditempati untuk belajar. Semoga kelas industri juga bermanfaat dan dapat dicontoh oleh kelas-kelas yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah memenuhi undangan untuk menghadiri acara di kelas industri. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan mengenai kelas industri. Selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Firman Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum memulai acara kita harus sama-sama membaca bacaan. Kemudian kita mengajak kepada acara pertama yaitu pembukaan dan sambutan dari kepala sekolah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakaruddin kepada Bapak Eko Yuli MT dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Administrasi Rumah Anak SPOM dan pesan yang saya sampaikan, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Yuli MT yang menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Manan Eskom. Kepada Bapak Abdul Manan Eskom dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekolah yang mewakili Wakaruddin nama Eko, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK yang satu golongan, khususnya guru-guru TKJ, wali kelas TKJ, dan Bapak Ibu dari tim BK. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudi kiranya hadir di tempat ini untuk kegiatan. Kalau di undangan selalu nanti adalah rapat, tapi saya memang di awal sudah ngomong ke Bapak Sekolah bahwa ada dua kegiatan. Yang
sampaikan kebetulan saya sendiri mengikuti kegiatan ini. Yang pertama itu sebagai pelajar praktik di angkatan 4, yang kedua sebagai fasilitator untuk PGP angkatan 8 saya di Kabupaten Cianjur sekarang masih berlangsung, dan bersama dengan fasilitator saya juga sebagai CGP komisi yang hari ini pun harus saya membuat hasil nyata. Jadi mohon juga mohon izin dari Bu Happy yang sudah lebih duluan menerapkan hasil nyata untuk budaya positif. Mungkin Bu Happy sudah lulus ya, lulus. Kalau saya di CGP-nya masih berapa bulan lagi, ini baru 4 modul. Jadi di modul pertama di samping 4 ada budaya positif yang harus dibuktikan hasil nyatanya. Oke Bapak Ibu, ini sebelum lanjut, ya ini ada pertanyaan tematik untuk Bapak Ibu sekalian. Ini setuju atau tidak setuju? Nah, pertanyaan berikut nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Tidak setuju, kenapa Bapak Ibu? Terima kasih atas jawabannya. Ada yang lain? Pak Eko, boleh? Setuju? Saya tetap hanya setuju untuk masih reward dan mekanisme. Setuju karena tapi bukan berarti untuk isi. Karena kita harus memutar-mutar hukumannya berupa contohnya sesuatu nasihat. Contoh kemarin kita mulai siswa itu bahwa bunga tanamlah rawatlah sampai tumbuh besar, atau buah tanamlah tanamlah sampai berbuah. Itu kan aslinya hukuman pendidik ya Pak. Yaitu konten-konten tersebut insya Allah bisa diimplementasikan. Jadi saya sangat setuju, karena kalau tidak setuju anak tidak akan tahu batasan mana ini ranah, masih ada ranah aturan, ranah norma. Karena di Indonesia sekarang banyak budaya positif lainnya yang terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa jawaban dari Pak Eko ya. Jadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, ini setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan kedua? Tidak setuju. Kurang setuju. Setuju? Iya. Kalau saya dari konteks di sini agak kurang setuju, ya. Karena membaca itu bukan hukuman, tapi lebih ke kita membudayakan tadi kebiasaan positif. Kalau misalnya berpikir membaca atau membersihkan halaman sekolah itu hukuman, itu biasanya konteksnya akan menakutkan kepada seperti itu. Oke, terima kasih. Ini luar biasa jawabannya. Tadi tidak setuju ya. Oke, ada yang lain yang tidak setuju? Yang setuju ada? Setuju. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju aja. Selama itu menjadi baik dan ada perubahan setuju aja. Asal anak tersebut ada budayanya menjadi baik. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan misalkan bagi anak yang rajin atau benar-benar disiplin, beri penghargaan. Juga anak diberi luar biasa ini Bunda. Jawaban nomor 2 langsung jawab. Begitu juga nomor 3 ya. Nomor 2, nomor 3 Bunda setuju ya. Tadi kemudian tidak setuju untuk nomor 2. Oke, berarti ada yang lain untuk nomor 2 yang mau berkomentar. Pemberian hukuman dengan hal positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat interdisiplinan. Ya, boleh apa lagi? Tadi ya saling belajar, saling sharing ya. Saya sepakat setuju. Tetapi punya reasoning atau alasan yang berbeda. Ini tidak hanya baca Pak. Kita ada luar original SMK seperti apa Bapak lebih tahu. Kalau saya langsung ke poinnya yaitu resume, literasi dan tampil ke depan. Itu akan lebih konteksnya mengingat menampilkan itu lebih poinnya apa persentase adalah kondisi itu lebih tajam lagi, lebih benar. Jadi tidak hanya membaca tapi sudah anak sudah harus apa yang dibaca, resumekan, tampilkan. Dan dari pengulangan itu itu sudah persentase ingatan dari ingatan akan ditambah lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Oke, sekarang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Saya mau minta pendapatnya Pak Kartisan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju ketika ada pendapat memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, biasanya anak itu lebih suka perhatian kita kasih yang berbeda. Mungkin ada sisi yang berbeda. Artinya biar ada pembeda antara orang yang maju dan ini bisa jadikan motivasi Pak untuk kalau ada dengannya. Pendapat saya begitu. Oke, terima kasih luar biasa. Ada yang jawabannya tidak setuju? Ada yang jawabannya tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Oke, kalau setuju kita nanti akan belajar teori-teorinya pertanyaan pemantik ini. Apakah jawaban-jawaban kita ini sesuai dengan teori-teori yang akan kita bahas berikutnya? Oke, selanjutnya ada 6 topik yang akan kita bahas, kita sharing dan kita diskusikan di hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, terus restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu, ini ada contoh perubahan paradigma kegiatan pelantaan. Contohnya ini ada murid A atau ada seseorang namanya A dan B. Di sini saudara saya kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, atau dengan kata lain kita punya barang berharga nih. Ya, ada A, ada B. Yang A megang barang berharga. Ya, yang B-nya pengen barang berharga yang dipegang oleh A. Apa yang terjadi? A pengen mempertahankan barang berharganya, misalkan berlian, misalkan ya. B-nya pengen merebut. Apa yang akan terjadi? Ada siswa A, ada siswa B. Siswa A megang barang berharga. Nah, siswa B pengen barang berharga tersebut. Apa yang terjadi? Boleh. Terima kasih. A, saya yakin akan mempertahankan barang berharga tersebut. Namun apabila dikasih kurun waktu tertentu, jangan tertentu berarti untuk B melakukan tindakan seperti merayu, mungkin membujuk. Nah, kalau menyuap kan sudah terlalu kasar ya. Karena ayolah, dirayu kan ayolah, makan dulu lah. Saya perlu ini, misalnya barang-barang itu untuk intan itu juga bukan hanya untuk beresan tapi untuk pengobatan bisa karena ada energi positif di dalam juga. Tolonglah, nah akhirnya
akhirnya saya yakin dan insya Allah dan yakin aku akan memberikan aku dengan cara yang sopan santun, sopan santun dan hati ini kena, tentunya siapa harus syaratnya hati ini kena. Tentunya akan diberikan. Gitu. Terima kasih Pak. Berarti B-nya lainnya bisa ya, sehingga A-nya bisa dengan semerta-merta benda tersebut dikasihkan ke B. Berarti rayuan dari pihak B itu bisa ya. Oke Bapak Ibu, ada yang lain berpendapat? Pak Brahma, boleh berpendapat? Kalau menurut pendapat saya yang pribadi, ketika ada seseorang yang sedang ibarat melindungi apa yang menurut dia sangat berharga. Terus untuk yang B ini akan mencoba merayu dengan berbagai macam untuk mendapatkan tujuan yang berharga itu. Biasanya kalau untuk perorangan itu macam-macam. Ada yang biasanya tidak banyak berpikir, tidak banyak merayu, itu langsung ambil. Ada juga yang dengan membujuk, merayu, agar tujuan yang pertama itu bisa dia dapatkan. Jadi tergantung orang masing-masing. Ini paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan persoalan bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan pada stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba ubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, dan semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda untuk teori kontrol. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, kalau teori pilihan berarti model berpikir menang-menang. Ini nanti Bapak Ibu dan kita sebagai pendidik yang kita bisa terapkan dalam pembelajaran. Berikutnya, apakah makna disiplin? Ini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Ya mungkin Bapak Ibu akan selama ini disiplin ternyata ya mungkin kita aturan, ternyata asal kata disiplin adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, Bapak Ibu, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kan tujuan sekolah disiplin supaya siswa-siswa patuh. Ini kan konotasi itu sudah kita ubah mana artinya ya dari asal katanya. Kecenderungan hukum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Jadi Bapak Ibu kita kembali ke asal katanya bahwa disiplin adalah belajar, sehingga nanti orang tersebut, siswa tersebut dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi akhlak kemuliaan ini kebajikan yang universal ya. Mandiri, bernalar kritis, berpikiran global, bergotong royong dan kreatif.
Ini yang akan kita coba, yang sudah kita coba untuk mendapatkan nilai kebajikan universal. Itu untuk materi disiplin positif dan kebajikan universal, nilai kebajikan universal. Ke materi lanjut ke 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan terus restitusi. Mungkin nanti Bapak Ibu yang telah menjawab di awal tadi di pertanyaan tematik akan bisa terjawab di sini. Nah, adapun ketika berbeda tidak ada masalah. Oh, yang namanya persepsi bisa saja berbeda-beda. Oke Bapak Ibu, kita masuk teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang menilai yang adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, kita masuk pagi-pagi setengah 7. Ya, motivasinya mana? Kalau motivasinya hanya sebatas nanti kita tidak mau hukuman. Nah, berarti masuknya di sini. Kalau masih nanti pengen belajar perhargaan dari kelas sekolah misalkan, ya masuknya nomor 2. Tapi kalau pengen mendapatkan jati diri siapa sesungguhnya saya, berarti adalah nomor 3. Di sini motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ini berkaitan dengan yang tadi, berarti disiplin positif di nomor materi nomor 1. Oke, ini mungkin kita sering yang merdeka, jadi belum merdeka. Apa sih merdeka? Menurut Ki-Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Nah, ini makanya belum merdeka kan acuannya mana? Acuannya di KHD ya, Ki-Hajar Dewantara. Begitu juga kegiatan PGP, program program acuannya di sini. Ini yang kita kurang digali kembali apa yang pernah diajarkan oleh Ki-Hajar Dewantara. Ibu dihukum oleh penghargaan. Ya, ini dihukum oleh penghargaan berarti nomor 2 tadi ya, nomor 2. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ya, kata-kata bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau menuju seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang memerintah atau membujuk. Nah, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau misalkan kita di suatu kegiatan memberikan hadiah, nah, misalkan sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kira-kira jangka pendeknya apa? Pengaruhnya, kalau kita berikan hadiah, sampai ke kelas, kita berikan hadiah. Terima kasih Bapak. Untuk pengaruh jangka pendeknya, menurut saya dengan adanya penghargaan mungkin lebih memotivasi. Jadi siswa atau peserta kita lebih aktif, lebih pengen bisa mengikuti atau mengikuti arahan dari ibu ini untuk dapatkan penghargaan tadi. Dengan jangka panjangnya ya tadi akan menimbulkan ketergantungan. Terima kasih Bu. Ini jangka pendek bisa memotivasi anak, jangka panjangnya bisa jadi ketergantungan kalau nanti tidak dihadiahi jadi semangat. Nanti seperti itu ya. Ya, dia efek dari dihukum oleh penghargaan. Nah, yang kedua penghargaan menghukum. Gimana penghargaan menghukum? Ya, mungkin dalam satu contoh Bapak Ibu ketika di kelas. Nah, ketika ada siswa contoh misalkan ujian secara bersamaan, terus kita ngasih ngasih hadiah, bisa jadi di situ penghargaan menghukum ya. Ada juga yang merasa termotivasi, ada juga bisa jadi siswa tersebut ada yang ikut juga. Ketika satu siswa dikasih hadiah, nah, penghargaan
Ini bisa jadi tadi ketika kita, karena kita pun tidak sepenuhnya tahu persis ya, ke dalam siswa itu. Ada juga yang anak mungkin merasa dia itu merasa kita juga harus benar, tapi ternyata tidak dapat. Itu diantaranya. Kalau memang ini adalah tidak dari intrinsik, tapi dari eksternal. Penghargaan mengurangi kecepatan, terus penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bisa jadi temannya saat dia dapat hadiah, saatnya enggak, bisa jadi padahal dia ingat saya. Jadi ada terjadi penghargaan merusak hubungan, bisa jadi seperti itu. Ya, kan ada yang nanti siapa, yang tidak siapa, ada guru pun dia tidak tahu. Nah, itu antara mungkin contoh untuk dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, penghargaan menunjukkan kualitas, penghargaan melakukan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang saya dapatkan seperti ini. Maka Bapak Ibu dari kata-kata seperti ini barangkali ada yang berbeda, boleh berkomentar. Bukus berkomentar. Berarti Urubaya. Dari kata-kata penghargaan menurunkan kualitas, mungkin kalau dari pemahaman saya yang awalnya niatnya untuk memberikan penghargaan supaya memberikan motivasi, tapi lama-lama karena membiasakan seperti itu, jadi apa ya, contohnya anaknya nanti terbiasa awalnya niatnya tulus, tapi lama-lama tidak, karena niatnya mendapatkan penghargaan. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak terus dilakukan karena mengharap imbalan supaya dapat penghargaan. Jadi menurunkan kualitas penghargaan tersebut. Oke, terima kasih Bu Boya. Selanjutnya penghargaan melakukan kreativitas. Boleh Pak Riki? Baik, terima kasih Pak. Mungkin di sini yang dimaksud dengan penghargaan mematikan kreativitas itu ketika anak diberikan iming-iming reward gitu Pak. Karena tahu ada reward, jadi dia tidak berpikir banyak, langsung saja yang penting maju tanpa berpikir bahwa apa yang dia sampaikan itu memiliki kualitas atau tidak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti amanat yang tadi diuraikan, pengetahuan saya kalau misalnya penghargaan berarti ketergantungan dari guru untuk memberikan motivasinya secara reward gitu, hadiah. Jadi murid kalau tidak dapat hadiah apalagi motivasinya akan turun. Terima kasih Bu Evi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini bentuk program kebajikan atau apresiasi yang mungkin kita bisa lakukan seperti ini yang nanti akan memotivasi intrinsik atau internal ya. Dalam bentuk apresiasi atau pengakuan perlindungan beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Nah, misalkan ketika anak sudah datang menjawab ya, jawab pertanyaan, kita tinggal ucapkan terima kasih. Jawaban yang betul atau salah tetap kita berikan apresiasi ke anak tersebut. Jangan ketika ada anak yang salah kita langsung berikan cemoohan atau salah, langsung kita menjadi salah. Kita berikan apresiasi. Terlepas anak itu jawabannya benar ataupun salah. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, tidak hanya satu orang dua orang, tapi keseluruhan. Beri pengakuan secara konsisten. Terus fokus pada proses. Jadi yang kita ambil nanti prosesnya yang akan kita beri. Mungkin tadi ada hadiah, tapi itu dalam posisi proses.
Kita tidak langsung ujuk-ujuk, tapi kita melihat prosesnya. Oke Bapak Ibu, untuk materi yang kedua, berikutnya ini contoh pengakuan dari apresiasi atau kebajikan. Kemudian kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi contoh aja ya, saya menghargai kemudianku pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok. Jadi bentuk apresiasi. Terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Lari menyanyi lapangan basket 2 kali karena 15 menit untuk pelajaran kejerokan. Hukuman? Oke, kita lihat. Ya, kalau mungkin nanti disepakati kalau berkeji otak ya. Bapak Ibu? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya gimana? Kan sama-sama sepatu, kan sama-sama sepatu. Kalau sepatu hitam juga ada sepatu. Beda warna. Beda warna sepatunya. Untuk tidak mengenakan Ya, karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu tidak menggunakan. Ya. Jadi dia lepas. Ya, oke. Ya. Agak janggal. Sepatu hitam juga soal seharian, Pak. Ya. Oke, mungkin salah ketik. Oke, terima kasih. Yang terakhir kan tadi memiliki lapangan basket ketika pelajaran PJOK ya. Karena mungkin sudah ada kesepakatan. Berarti ini masukkan konsekuensi. Oke, Bapak Ibu, itu adalah hukuman atau konsekuensi. Kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka panjang berapa lama? Ya dengar nanti ya. Karena sekarang hati-hati ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena sudah sepakati maka hanya jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan. Terus anak. Nah ini ada sekarang istilah restitusi. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah dengar restitusi. Bapak Ibu BK pernah dengar restitusi? Bapak Ibu pernah dengar? Ya, jadi restitusi yang mungkin saja berkenannya ketika mengikuti kegiatan program guru penggerak. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk membagi kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau mungkin istilahnya ada yang sama ketika waktu belajar di pendidikan di Bapak ya. Nah, terus kesetujuan merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Mungkin nanti Bapak Ibu di sini di masyarakat sudah ada gerak. Nanti bisa diberikan lagi ke restitusi. Oke, ini sekarang perbedaan dari hukuman, terus konsekuensi sama restitusi. Silakan nanti Bapak Ibu dari perbedaan ini nanti dalam segala pembelajaran sehari-hari bisa menggunakan yang mana yang terjadi buat Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, terus tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang ya. Tidak nyaman untuk waktu yang pendek kalau konsekuensinya. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid. Nah, jadi kalau tadi tidak nyaman jangka waktu panjang, kalau konsekuensi jangka pendek, tapi kalau restitusi itu adalah menguatkan. Nah, terus yang ketiga, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti.
Berikutnya murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, nanti caranya bagaimana akan berikutnya. Sistem tidak akan berjalan, perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Nah, ini nanti ketika anak bermasalah, nanti itu bagaimana penerapan restitusi. Sistem tidak akan berjalan bila tidak takut, menekan monitoring dan solusi terus-menerus dari guru ya. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada penyelesaian masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus, kalau hukuman, kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini? Jadi nanti habis ini kita bikin keyakinan kelas. Biar nanti pada saat kita melakukan restitusi itu berdasarkan keyakinan kelas. Nah, murid atau anak membenci peraturan, murid atau anak menghormati peraturan, murid atau anak menghormati dunia dan orang lain. Kalau ini di restitusi. Nah, perbedaan untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman negatif, konsekuensi adalah netral, kalau restitusi adalah positif. Nah, ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Nah, ini keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu nanti yang ini bisa dipraktekkan setelah ini ya, khususnya wali kelas ataupun guru yang mengajar. Jadi nanti ada kesepakatan dalam ruang belajar. Tujuannya apa? Tujuannya murid kira-kira belajar nyaman. Itulah tidak merdeka seperti itu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kan peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan? Ya, waktu zamannya COVID ya, 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Terus yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikut pelatihan? Nah, jadi ada nanti aturan, ada keyakinan. Nah, terus untuk mendukung motivasi intrinsiknya kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mungkin serangkaian peraturan-peraturan. Contoh misalkan yang pertama ya, kalau kita sebatas di peraturan, maka kita helm hanya digunakan ketika sana ada polisi, sana ada ini. Itu kalau kita mengikuti berarti itu masih motivasinya adalah eksternal. Tapi kalau sudah melindungi untuk keselamatan diri sendiri, berarti niatnya bukan karena hukuman, bukan karena nanti tilang kan, tapi karena sudah untuk keselamatan diri sendiri, nanti kejar diri, itu namanya motivasi internal. Nah, oke Bapak Ibu, ini mungkin berawal dari peraturan kelas, nanti keyakinan kelas, baru nanti jadi lingkungan positif, jadi nanti budaya positif yang ada di sekolah. Makanya diawali dari masing-masing guru di ruang kelas masing-masing. Nah, bukan dari kita nunggu dari peraturan sekolah ya, tapi dari ruang kelas masing-masing, sehingga nanti kita ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, nanti akan tercipta lingkungan positif, ada juga nanti sudah jadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Itu yang diharapkan dari materi yang ketiga ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini mohon nanti yang di TKJ khususnya ya, yang ngajar di TKJ, Bapak Ibu nanti bisa menerapkan pembentukan keyakinan kelas yang nantinya dipahamkan di ruang kelas masing-masing. Kalau saya nanti di kelas industri akan dipahamkan ke dalam bikin spanduk. Keyakinan kelas kita yang bisa banyak-banyak, tapi akan mencakup semuanya. Nah, akan mencakup kesemuanya.
Jadi misalkan nanti akan kita bikin, tapi yang pertama nanti akan kita coba langkah-langkahnya. Dan nanti setelah ini Bapak Ibu ketika nanti di kelas kumpulkan ajaran baru. Kalau sudah berjalan agak susah. Apalagi yang anak-anak nanti ajar di kelas 1. Ada lebih enak. Kenapa? Karena kelas 1 belum terkontaminasi dengan kelasnya. Nah, tapi kalau kelas 1 masih fresh, dan nantinya kita bisa menerapkan ini. Dan nantinya kita harapkan bisa nanti kelasnya bisa jadi budaya positif. Kegiatan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi, yang pertama, kegiatan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini biasanya kata suka ya suka positif ini ya. Terus yang keempat, kegiatan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Warga kelas ya. Kegiatan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat dilakukan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini nanti Bapak Ibu, ini kegiatan kelas pengertiannya, ini langkah-langkahnya yang nanti Bapak Ibu bisa diterapkan. Yang pertama, mempersilakan murid-murid kelas untuk menjalankan pendapatnya tentang peraturan kelas. Ini nanti Bapak Ibu ketika masuk di kelas bisa bikinnya pakai online, bisa langsung secara kertas. Secara kertas, apa sih yang diinginkan kelas ini? Apa yang membiasakan dengan pembelajaran matematika misalkan ya? Misalkan yang pembelajaran IPAS, anak seluruhnya sudah tulis. Mau benar, mau salah, mau apa semuanya harus tulis. Yang nanti dibacakan, setelah dibacakan nanti dipilah-pilah mana yang sama. Jadi dari pendapat masing-masing siswa nanti pilah. Nah, khususnya kalau yang PNS itu kan bisa jadi nanti di laporan timur kan ada ya, laporan TRK itu ada membuat kesepakatan kelas jadi atau kegiatan kelas. Dan nantinya atau pakai kertas yang saya tempel, namanya post-it dan kertas post-it tempel didokumentasikan. Nah, tidak hanya guru penggerak sebetulnya ya, guru penggerak yang dibahaskan ke teman-teman yang lain biasanya seperti itu sebetulnya. Nah, yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas. Nah, yang ketiga, susunan kegiatan kelas sesuai prosedur pembentukan kegiatan kelas atau kegiatan sekolah kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi diganti berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, dilarang datang terlambat. Adalah tepat waktu. Ya, jadi nanti kita bikin itu disepakati kata-kata disusun yang nanti bisa koordinasikan juga bisa. Kira-kira kata-katanya pas ya. Nah, ya. Terus tinjau kembali dari pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya dia bersekolah murid untuk membuka nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ditinjau dari peraturan tersebut. Ya. Tadi berjalan di kelas, makan dulu, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan. Nah, ini kan berarti saling menghormati kalau kita mengganggu orang lain, dilarang jadi bisa saling menghormati, bertanggung jawab. Itu yang kata-katanya kira-kira general. Makanya kan tadi kata-katanya abstrak, tapi mencakup semuanya. Nah, terus tinjauan keyakinan kelas secara bersama-sama. Dan nanti ini kisaran keyakinannya berkisar ya kurang lebih 3 sampai 7 poin saja. Dia masing-masing siswa bisa menghafal. Ketika nanti kita menerapkan restitusi, maka berdasarkan keyakinan kelas ini. Nah, terus setelah kelas keyakinan sekolah kelas juga, maka sebagai sekolah berdasarkan penelitian dan menyetujui dengan menandatangani. Jadi kalau nanti wali kelas ini khususnya wali kelas pasti dibikin. Nah, kalau pernah dalam kelas misalkan yang tempelnya bagus ya, atau mungkin spanduk yang kira-kira pernahnya bisa terbaca semua oleh siswa. Ya, karena sekolah kelas itu bisa dilekatkan di kelas di tempat yang mudah dengan semua warga kelas. Ini Bapak Ibu, saya harapkan untuk khusus yang TKJ, wali kelasnya nanti bikin keyakinan kelas yang ditempel di depan ruang kelasnya masing-masing. Oke, selanjutnya ini
peraturan ada di akhir kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kira-kira apa nih? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada lagi dilarang mengganggu orang lain. Berarti kalau keyakinan kelasnya adalah menghormati sesama. Nah, hadir di sekolah tugas-tugas jadi pada dasarnya manusia ada 5 ya, 5 kemudian dasar. 5 kemudian dasar yang pertama bertahan hidup. Ya, makanya betul ya barangkali di kelas ya, contoh barangkali ya, barangkali di kelas ada siswa yang jahil atau yang belum jahil ya, misalkan punya makanan, makanannya dicuri oleh temannya. Nah, nanti kita tidak langsung berikan hukuman, tapi kita harus direstitusi. Ya, karena apa? Bisa jadi kalau kita lihat kemudian dasar, kenapa? Bisa jadi orang tersebut bersarapan. Kenapa? Karena tidak punya uangnya, atau orang tuanya tidak mampu, atau memang asal itu orang tuanya yang tidak ada uang. Makanya kita perlu restitusi. Kalau harus hukuman, harus hukum. Tapi kalau restitusi, ya kita nanya dulu. Ya, terus yang kedua, ya ini kebebasan. Karena siswa kita berbagai kebebasan. Bukan dasar manusia ya. Penguasaan, pengen jago, pengen menguasai wilayahnya. Ada lagi pengen bisa, pengen diterima. Nah, terus kesenangan. Ya, ini bukan dasar kita semua ya. 5 dasar adalah tadi bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan ya. Selanjutnya Bapak Ibu sebagai pemantau, sebagai manajer. Nanti Bapak Ibu yang bisa memilih ada di sini ya. Kita posisinya di mana? Sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Terus yang paling baik yang mana? Nah, ya, kalau yang pertama identitas gagal adalah kita sebagai penghukum atau pembuat orang bersalah. Nah, yang kedua adalah identitas berhasil atau sukses kita sebagai teman dan sebagai pemantau. Identitas berhasil kita sebagai manajer, berarti menghargai diri sendiri. Yang pertama, guru berdua akan menghargai, menunjuk-nunjuk, meyakini, menyindir, dia berarti sebagai penghukum. Pembuat orang bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya kamu, saya kecewa, ibu kecewa, bapak kecewa dengan kalian. Itu adalah sebagai pembuat orang bersalah. Terus yang ketiga sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi mungkin kira-kira contohnya apa nih? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi saya contohkan. Terima kasih. Ya, karena seolah kita dengan murid itu sebagai teman ya. Dengan proyek apapun, kalau kita nanti statusnya kita kesamaan. Berarti kita membuat namanya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk posisi kita sebagai guru ya. Jadi nanti kita ini ada 5 posisi kontrol, apakah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai pemain, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Ya mungkin jangan-jangan saya sendiri ya, mungkin ada di pertama saja ya, yang penghukum sama pembuat orang rasa bersalah. Ya tetapi saya sendiri mungkin seringnya itu. Nah ini kita coba belajar seperti ini, bagaimana yang terbaik ternyata ada jadi yang terakhir ya, yang posisi kelima itu sebagai manajer. Nah, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu ngancam, berarti hukuman. Nah, jadi apa yang kita yakini, berarti kalau manajer ya, apa yang kita yakini, ini sebagai posisi sebagai manajer. Oke, Bapak Ibu, mungkin dari gambar ini posisi kontrol, Bapak Ibu bisa mengancam kalau diri sendiri. Dan selanjutnya
Tapi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa nih? Sebagai pemantau, sebagai penghukum, sebagai manajer. Ya. Merasa bersalah ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak. Sebagai teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer ya? Manajer kan berarti memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Mata ya, waktu ya. Mata yang kalian sudah. Coba kita lihat. Penghukum ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Ini pemantau ya. Pemantau. Jadi silakan Bapak Ibu, nanti posisi Bapak Ibu ada di mana plus minusnya sudah dari segi Bapak Ibu. Ya, saya sedikit sudah saya menyampaikan, mudah-mudahan kita bisa di posisi kelima. Kita langsung ke materi yang ke-6. Sebelum 3 ada sedikit yang terakhir. Ini Bapak Ibu, mungkin nanti Bu Beta juga bisa menerangkan ini ya. Karena pastinya Ibu Beta selalu berkaitan dengan siswa-siswa yang ada masalah. Karena memang perkaraannya kalau Beta dulu ya, di zaman saya paling takut dengan guru Beta ya. Dulu seragam. Makanya sekarang ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang pertama itu. Yang kedua nanti menanyakan keyakinan kelas. Validasi kebutuhan. Yang kedua biasanya validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lain untuk mendapatkan apa yang kau butuhkan? Divalidasi. Baru yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan keras. Bila apa yang telah tersepakati, kamu menjadi seorang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, makanya nanti di posisi yang ketiga tadi kita bikin keyakinan keras supaya kita bikin segitiga restitusi itu berjalan. Yang pertama misalkan anak suka terlambat, yang misalkan terlambat. Jadi yang pertama kita lakukan nanti kita ajak ngobrol. Jangan kita permalukan di depan kelas. Jangan kita permalukan suruh berdiri di depan kelas. Pasnya nanti akan dendam. Sekarang dendam. Kalau dulu mungkin masih takut, sekarang anak sudah zamannya digital. Sekarang ini pasti akan mencari kesalahan. Pasti akan melihat gurunya kapanpun, dimanapun. HP sudah siap, kamera sudah siap. Kalau ada gurunya bermasalah, dia mungkin akan mencari-cari. Makanya di situ kita jangan sekali-kali untuk saat ini merendahkan siswa di depan teman-temannya. Jadi kita panggil, kita tanyakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalkan kita anaknya panggil, saat kita panggil, nanti kita tanyakan, apakah kamu tahu kan? Kamu saya panggil, jadi nanti akan berpendapat, coba saya tahu karena saya terlambat. Nah, nanti kita baru akan menstabilkan. Ya mungkin Bapak juga pernah terlambat, karena ada kesibukan. Ya, karena setiap orang pasti tidak semua akan terpenuhi. Pasti ada salahnya, pasti ada terlambatnya. Jadi kita menstabilkan dulu. Ya, baru kita validasi, kenapa bisa terlambat? Ya, nah itu kita validasi kenapa kamu terlambat. Kalau sudah seperti itu, baru nanti kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, kita yang sudah sepakat juga, bagaimana keyakinan kelas kita? Anak-anak yang sangat bebas, saya harus hadir tepat waktu. Nah, baru situ kita menanyakan keyakinan kelas, terus nanti akan kita tanyakan, kamu menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan. Nah, jadi itu teknik restitusi. Tapi ini teori ya, teori prakteknya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Nah, jadi yang sudah lulus, mau lulus saja, yang sudah pernah praktekkan, nah, gambarannya jadi kan, tapi memang dalam prakteknya susah. Nah,
adalah kenyataannya. Kenapa Bapak Ibu? Ini terjadi kan 3 minggu yang lalu, ya 3 minggu yang lalu kita siswa membakar ruangan kelas, ya di Temanggung. Kenapa? Gara-gara yang pertama dibully oleh temannya, yang kedua dibully oleh gurunya. Gurunya itu menyobek hasil kerjanya, ya menyobek tugasnya, sehingga tersebut juga yang padanya kemarin terjadi di Temanggung, ruangan kelas dibakar tersebut secara kali yang jadi miris karena tadi gurunya membuli, ya itu yang jadi campur batas dari pendidik. Nah, mungkin Bapak Ibu yang kita dari pengetahuan ini sedikit keseri, ya sekali lagi bukan saya menggurui, dari sedikit mudah-mudahan sekarang kita sebagai pendidik kita bisa melaksanakan yang benar. Kalau dari awal sebelum positif yang kelas seperti ini itu akan berdampak juga pada kita dan ada pada diri kita. Ya, terus Ibu segitiga restitusi ini masyarakat yang besar sebelum berkata masalah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah bersalah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus maka kamu sikap baik pada dirimu sendiri. Dia mencoba menstabilkan, ya. Jadi ketika nanti dipanggil kita jangan kasih marahin, stabilkan dulu. Ya, kalau nanti marahin malah akan itu tidak. Nah, terus berikutnya kita validasi kebenaran. Nah, ini membantu murid menggali basic atau need atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, ya. Apakah itu power, freedom, love, yang tadi dengan kebutuhan dasar, ya. Ya. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh berusaha menyaksikan, tapi tambahkan seperti yang lain, yaitu jadi hanya salah lepas. Nah, kalau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang membutuhkan dan harus memukul. Nah, ini ketika anak yang mukul, ya. Terus setelah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besoknya. Nah, ini adalah contoh validasi kebutuhan. Ini contoh dengan keyakinan. Anak pada kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan yang lain. Guru berkata, apa nilai kita percaya di kelas ke sekolah? Ini tadi keyakinan yang sudah dibahas kesepakatan bersama di kelasnya. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi, ya, untuk langkah-langkahnya ada 3. Saya kira cukup, ya. Mungkin terakhir refleksi, ini mungkin Bapak Ibu yang harus diterapkan juga ketika Bapak Ibu mengajar. Terapkan refleksi, refleksi dengan mungkin pakai ya, pakai kondisi, perasaan, apakah senang atau tidak, ya. Nah, ini perlu ditanyakan. Jadi saya minta refleksi dari Bapak Ibu sebagai bahan untuk laporan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah pada saya yang saya dapatkan setelah Bapak Ibu mempelajari apa yang saya sampaikan sharing dari hari ini. Hal baru apa yang mengubah pada saya yang saya dapatkan, Pak Kartisa. Terima kasih. Yang saya dapatkan ketika budaya positif, mungkin hal yang baru bagi saya adalah tadi yang segitiga restitusi. Bagaimana cara menangani anak dengan yang tadi disampaikan Pak Manak. Kita jangan langsung mengecek bersalah. Ya, dia tanya dulu kenapa bisa melakukan ini, apa penyebabnya. Kemudian baru kita memberikan hal yang positif biar anak itu menjadi berubah. Artinya tidak melakukan hal yang sama terulang kembali. Terima kasih. Mungkin itu yang saya dapatkan. Kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, nomor 2, Ibu Mega.
Terima kasih. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi disiplin. Di sini saya yang pasti kan tadi banyak hal baru yang harus saya tahu selama dari materi makna yang saya inikan ke makna disiplin sama motivasi intrinsik. Sebelumnya saya coba motivasi eksternal dulu. Kan motivasi eksternal kan berarti dari luar, kayak reward. Nah sekarang ternyata lebih difokuskan ke motivasi intrinsik ke siswanya. Saya ingin yang terima kasih. Jadi ada yang eksternal sama internal, ekstrinsik sama intrinsik ya. Nah mungkin karena kita tahunya kan eksternal aja ya. Ternyata sekarang jadi bagaimana siswa itu menemukan jati dirinya ya. Oke, yang ketiga materi apa yang didapatkan hari ini? Is ya, apa yang didapatkan hari ini? Silakan apa? Materi yang didapatkan hari ini pengetahuan baru yang tadi saya tahu deskripsi apa, kemudian yang tadinya saya tidak bisa membedakan apa itu hubungan dan apa itu konsekuensi, karena saya jadi tahu mana yang harus dilakukan untuk diterapkan pada siswa. Terima kasih. Apa yang akan kita lakukan ke depan untuk mendidik murid-murid kita selama mulai materi hal ini? Ibrani. Baik, terima kasih. Apa yang akan kita lakukan ke depan untuk mendidik murid-murid kita selama kami materi hari ini itu adalah bagaimana memberitahu kepada anak didik kita itu apa yang dilakukan pasti akan ada konsekuensinya dan hukumannya. Tetapi itu balik lagi kepada gurunya ya. Maksudnya mau ngasih hukuman atau konsekuensi itu tergantung apa yang telah dilakukan oleh kita. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, restitusi ini menurut saya pribadi itu lebih kepada solusi. Solusinya seperti apa kalau kita melakukan kesalahan, dihukum, lalu konsekuensinya bagaimana, dan solusinya seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu yang mengikuti sesi kali ini yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sebagai tugas guru kita ya, sebagai pendidik kita mungkin paling yang pertama tadi di teori kita bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer ya, tergantung kondisi kita. Tapi terima kasih kepada Mas Pana. Demikian Pak, rangkaian kegiatan dalam pertemuan 8 kita hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan materi oleh Bapak Abdul Rahman memberikan pengaruh yang baik dan memberikan pengaruh positif bagi kita semua. Amin. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung sana. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.